Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya, the one and only Laika. Panggil saja Lai. Saya orang Dayak yang merasa menjadi orang Batak karena dipanggil Lai. Kali ini saya akan menceritakan kembali film Adu Kebut yang telah mempengaruhi saya dan menghasut saya untuk membeli motor kencang, yaitu Honda Scoopy. Tanpa banyak cincong, kita harus masuk ke dalam rangkumannya. Tekan tot. Ding 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 tar. Di malam yang cerah saat malam takbiran diadakanlah arisan untuk para pecinta motor gede. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Cucu yang sangat gelisah menunggu kedatangan klub motor Black Knight untuk melakukan aksi balap liar. Cucu merupakan mantan biduan dangdut yang beralih profesi menjadi pembalap liar karena lapak kopi remang-remangnya telah dibongkar oleh Satpol PP. Tak lama menunggu, klub motor Black Knight yang merupakan klub motor terbesar dan disegani pun datang ke acara arisan tersebut. Setelah memberikan salam pramuka, salah satu member Black Knight yang bernama Soul Train memperkenalkan ketua mereka yang berada di atas mobil pick up dan duduk di atas motor andalannya seperti pengantin sunat yang bernama Semok. Semok merupakan raja balap liar yang tak terkalahkan sekabupaten California. Kesuksesannya itu tak lepas dari peran si mekanik andalannya yang bernama Slick Will atau dipanggil Will. Di antara mereka, kita akan bertemu dengan pemeran utama di film ini, seorang pembalap singkatan dari pemuda berbadan gelap, segelap masa depan saya, yang bernama Jalel alias Kid. Kid merupakan pemuda labil karena sering mengikuti emosinya dan selalu tidak mematuhi peraturan dan undang-undang dasar dalam dunia pemotoran. Ini ditunjukkan ketika ia mencoba melakukan freestyle di depan jemaah yang ramai tetapi ia gagal dan terpelongkeng. Ia beralasan bahwa lidi velgnya ada yang patah sehingga membuat motornya tak stabil. Padahal motornya menggunakan velg racing. Goblok. Pada saat Kid dan Soul Train menurunkan motornya si Semok, Kid melihat cabai-cabean yang benar-benar Semok bernama Tina nggak pakai tun, seorang tato yang tersohor sekabupaten California. Kid mencoba menggoda Tina dengan goyang wayang coklat, tetapi Tina tidak tergoda sama sekali karena status Kid yang masih prospek dan gigi Kid yang berwarna kuning. Will pun menyiapkan motornya si Semok dan balapan pun akan segera dimulai. Tidak lupa, Will juga memberikan jampi-jampi kepada si Semok agar memenangkan pertandingan. Cucu dan Semok pun sudah berada di jalur pelaminan sembari menunggu restu lampu hijau dan akhirnya Semok yang memakai Suzuki Hayabusa bermesin Satria F mampu mengalahkan Cucu yang menunggangi Yamaha R1 bermesin Mio. Karena jarang ganti oli, motornya si Cucu pun mengalami kerusakan dan tak mampu dikendalikan. Sehingga motor itu pun menghantam tubuhnya Will yang merupakan sang mekanik dan ayahnya Kid. Di hari pemakaman, Will pun diberi penghormatan terakhir dari para anggota klub-klub motor sekabupaten dengan cara menggeber-geber motor sekeras mungkin. Itu membuat Kid merasa kesal karena takut mengganggu para penghuni yang ada di dalam kubur. Tak lupa, Semok meminta izin agar bendera Black Knight dapat dikubur bersama Will sebagai kenang-kenangan mereka. 6 bulan kemudian, Kid pun sudah melupakan kejadian itu dan hidup tenang bersama ibunya yang bernama Anita dan kedua adiknya. Karena kelaparan, Kid pun minta izin pergi ke warung Bu Dimo untuk memberi mie sedap soto. Tak lupa, emaknya menitip rokok Surya 2 batang untuk teman main Mobile Legends. Kid pun keluar menggunakan Suzuki GSX hasil korekan sang ayah, berwarna kuning, sekuning giginya.
Di tempat kopdar dan kongko-kongko klub motor ada seseorang yang bernama Stuntman sedang mabuk amer dicampur minyak rem menantang Doni pembalap yang telah mengalahkannya beberapa waktu lalu. Kit pun mengompori Doni untuk adu geber dengan dewa mabuk itu dan Doni pun menerima tantangannya. Motor siapa sih yang lewat nih bangsat? Setelah balapan dimulai, tiba-tiba Kit pun ikut balapan dengan maksud mencari perhatian para halayak ramai. Dan Kit pun berhasil finish pertama yang diakhiri dengan freestyle gaya bangau sange menahan malu. Dan Stuntman mampu memenangkan balapan itu dengan mengalahkan si Doni. Ya iyalah pasti Doni kalah. Kan Stuntman yang menang. Goblok. Aksinya itu mendapat apresiasi dari Doni, tetapi tidak dengan Semok. Semok pun menasehati Kit karena Kit merupakan anak dari mekaniknya yang kini sudah almarhum. Tetapi Kit dengan bibir tebal dan lubang hidung jumbonya malah menantang Semok untuk adu geber. Bangkai emang si Kit ini nih. Semok menolak dengan alasan Kit belum khatam ngaji. Kit pun merajuk dan meninggalkan tempat itu. Saat lagi di warung Bu Dimo, si Kit dihampiri oleh Stuntman, orang yang mabuk amer dicampur minyak rem tadi, dan ia pun mentraktir Kit dengan uang taruhan hasil adu geber dengan si Doni. Tak lama ada seorang pria berambut rindang seperti lambang partai menyela obrolan mereka. Pria ini bernama Primo, sepupunya si Doni, orang yang dikalahkan Stuntman. Setelah berbicara panjang lebar kali tinggi, mereka pun sepakat untuk mendirikan partai baru untuk meruntuhkan dominasi klub motor Blackneck yang diketuai oleh si Semok. Nah, gini nih, ribut dong. Setelah melakukan aksi kebut-kebutan dan freestyle yang membagong liar, Kit pun singgah ke tempat Tina untuk memberikannya bunga. Bangkai, sok romantis, jahanam satu nih. Ternyata untuk mendirikan klub motor baru itu, Kit harus mendapatkan persetujuan dari para ketua klub senior yang lainnya. Tak hanya itu, Kit pun harus meminta maaf kepada Semok atas kelakuannya tempo hari tanpa harus menunggu lebaran tiba. Setelah mencari nama yang baik seperti Sumber Rejeki, Makmur Abadi, Cinta Fitri, akhirnya mereka pun sepakat dengan nama Warteg Boy. Anjay, salah, Biker Boy dengan beranggotakan 3 orang. Target Kit selanjutnya adalah mendapatkan Tina sebagai pacarnya dengan modus minta dibuatkan tato. Kit pun langsung melancarkan rayuan-rayuan skakmat dan akhirnya Tina pun mampu dikunci setang. Nah kan, adu jigong kan? Gantian lah. Di acara amal untuk pendidikan yang berupa cuci motor bayar seikhlasnya, Biker Boy mendapatkan 2 member baru, yaitu 2 pria yang berwajah oriental yang memakai motor roda 4 bermesin kelapa parut. Tak hanya wanita-wanita seksoi berbodi janda bolong, tetapi panitia pun menyiapkan lelaki tegap seperti tiang listrik untuk mencuci motor-motor para lady biker. Ini sih nyumbang untuk amal 100.000, tapi 1 juta untuk pengecrotan. Bangsat. Dan di acara itu pula, seorang pembalap yang merupakan ketua klub motor bernama Doc menantang Semok untuk balapan lagi. Karena pada race sebelumnya, Doc diobok-obok oleh Semok. Dan balapan pun tak terhindarkan.
Semok pun sekali lagi memenangkan balapan dan meminta uang taruhan beserta helm KYT-nya si Dok. Tiba-tiba Dok membuang helmnya tersebut ke Sungai Jawi dan menyuruh Semok untuk mengambilnya sendiri. Hal itu membuat Dok diceng-cengin oleh anggota Black Knight lainnya. Kalah ngamuk, kalah ngamuk, kalah ngamuk. Tak lama dari itu, para biker boy dengan jaket kuning pun tiba. Kit dengan semangat membara, berkulit hitam, bergigi kuning pun menantang Semok untuk balapan. Tetapi, lagi-lagi Semok pun menolaknya dengan alasan dia sudah ditunggu guru ngajinya. Kit tetap melakukan balapan dengan lawan yang lain, tetapi ia ditangkap polisi. Mampus kau! Kit ditahan tidak lama di kantor polisi karena Trent, seorang anggota Black Knight, membantu untuk membebaskannya. Si Kit pun direpek oleh emaknya karena ketahuan sering melakukan balap liar. Terlebih lagi, Kit tidak membelikan rokok Surya 2 batang yang dititip emaknya malam itu. Nyaman kau, mampus! Pada malam ulang tahun klub motor Black Knight, Anita menyuruh Kit untuk datang ke hajatan itu. Yang mengejutkan, bukannya Tina yang menjadi teman kencan Kit, tetapi Kit meminta emaknya yang menjadi cabe-cabeannya malam itu. Yang membagongkan, emaknya pun setuju. Aduh, apa rasanya punggung ditempel oleh tete ibu sendiri. Di hajatan itu, Kit ditantang oleh Ward, abangnya Tina, untuk balapan dengan si Doc. Karena Kit kapok direpek oleh emaknya, Kit pun menolaknya. Tapi Ward menghina almarhum ayahnya Kit dengan berkata, "Kau pengecut sama seperti ayahmu, jembut cewek dipanggang." Mendengar hal itu, si Kit pun mengamuk dan berubah menjadi Super Saiyan 2 sehingga menerima tantangan itu. Si Anita yang melihat hal itu meminta Semok untuk menghentikan Kit. Karena merasa hal itu wajar bagi para biker, Semok pun tidak peduli akan hal itu. Tiba-tiba, hal yang mengejutkan pun terlontar dari bibir eksotiknya Anita. Waterpark! Ternyata Kit merupakan anak biologisnya si Semok. Dengan wajah tak percaya, Semok bertanya, "Kok bisa?" Anita pun menjawab, sebelum ia menikah dengan Will, si Semok selalu memakainya dengan imbalan rokok Surya 2 batang. Karena keenakan, si Semok selalu cerot di dalam, sehingga hubungan itu menghasilkan anak yang mirip Piccolo. Semok pun berhasil menggagalkan balapan itu, walau akhirnya ia diserang oleh Kit dengan membagong liar. Kit pun merasa kecewa dengan emaknya karena merasa ia telah dibohongi selama hidupnya. Yang membuat Kit semakin tidak terima adalah kok mau emaknya dipakai dengan imbalan 2 batang rokok Surya. Ya minimal 3 batang lah. Kit pun mengumpulkan para member Biker Boy tanpa protokol kesehatan dan mendeklarasikan bahwa Biker Boy adalah klub motor tanpa aturan sehingga mereka bisa melakukan balapan liar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ya. Pada suatu hari, Kit beserta Biker Boy mendapat serangan dan ditodong pistol di jidatnya oleh Max yang berasal dari klub motor Chopper karena telah mengalahkan keponakannya $1.200. Tetapi Semok datang dan berhasil menyelamatkan si Kit. Semok pun berusaha untuk mengajaknya berbicara, layaknya ayah dan anak. Tetapi Kit masih keras kepala, sehingga Semok menawarkan apa yang dimau Kit selama ini, yaitu balapan di sirkuit Fresno. Kit pun setuju dengan konsekuensi siapa yang kalah nantinya harus berhenti dari dunia geber menggeber. Kecuali geber perempuan ya, boleh-boleh aja sih. Sebelum hari balapan, emaknya Kit pun mampir ke kos-kosannya Kit dengan Anita untuk menyampaikan dukungan kepada anaknya. Tak lupa ribut anjing.
Tak lupa, Kit juga memberikan uang hasil jerih payahnya selama ini untuk sang ibu, agar ibunya bisa beli baju yang agak tertutup. Kok jadi syariah ini? Hari yang ditunggu pun tiba. Biker Boy telah tiba di sirkuit Fresno. Di sini kita bisa melihat motor-motor gede yang berjaya di zamannya, seperti Kawasaki ZX, Suzuki GSX, Supra X, dan XNXX. Di sana, Kit bertemu dengan Doc yang kemarin tidak jadi untuk dilawannya. Tetapi kali ini balapan itu pun terjadi. Karena sirkuit Fresno telah ditutup, Kit dan Semok pun memindahkan balapan mereka ke lintasan yang lain, yang berupa sebuah ladang dan peternakan yang sertifikatnya dibagikan oleh Pak Presiden cabang Zimbabwe Kelurahan Ethiopia. Di kesempatan itu, Semok pun mengatakan bahwa bukan Will yang mengikuti keinginannya, tetapi Semoklah yang selalu menuruti keinginan dan perintah almarhum Will. Sampai malam hari pun motor Kit yang hancur belum bisa diperbaiki. Tetapi tiba-tiba si Doc pun datang dan meminjamkan motornya kepada Kit untuk mengalahkan si Semok. Subuh setelah mandi junub, Kit pun bersama Tina keluar dari losmen dan mereka telah disambut oleh member-member Biker Boy untuk mengiringi Kit sampai ke lintasan. Sesampainya di lintasan, kedua pembalap pun bertemu dan menyetujui syarat-syarat balapan kali ini. Dengan diiringi sawar dari masing-masing klub, Kit dan Smoke pun berjalan menuju kuda besi mereka dan final race pun dimulai. Dring ding 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 ding. Menuju akhir lintasan garis finish, Smoke pun teringat perkataan dan wajah-wajah orang terdekatnya agar ia membimbing si Kit ke jalan yang lurus dan membesarkannya dengan kasih sayang. Tiba-tiba, Smoke pun mengendurkan geberannya dan membiarkan Kit untuk finish duluan. Anjay. Setelah balapan itu, Kit pun sadar dengan apa yang dilakukan oleh Semok, karena Semok mencoba untuk berperan sebagai ayah untuk dirinya. Dan Semok pun merasa senang karena ia telah memberikan apa yang dibutuhkan oleh Kit. Kit pun berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, rajin sedekah dan giat mengaji, serta ia tidak akan terlibat di balapan liar lagi. Sehingga para member-member Biker Boy pun sekarang beralih profesi menjadi abang-abang jualan pentol bakar. Tamat.